وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengisi keimanan dan keislaman kita dengan amal salih, dan juga amal salih yang diiringi dengan ilmu dan juga pemahaman yang benar. Semoga dengan itu amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah jamaah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Setelah kita mempelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama dan juga keutamaan mengajarkan dan mempelajari ilmu, InsyaAllah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini, yaitu pembahasan hadis-hadis dan asar-asar yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama atau orang-orang yang berilmu. Taib, di sini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif al-Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumih. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, atau barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, yufaqihu fid din, niscaya dia akan diberikan pemahaman oleh Allah dalam agama. Nah, hadis ini jamaah rahimakumullah adalah hadis yang pertama yang disebutkan oleh pengarang Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, yang berkaitan dengan masalah keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya, Al-Imam Bukhari meriwayatkannya di dalam As-Sahih di nomor 71 dan Imam Muslim di nomor 1037, diterima dari sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, andaikan kita mengambil faidah dari hadis ini, yang mana hadis ini sangat ringkas dan kita mudah memahaminya. Di sini disebutkan ada sebuah faidah yang disebutkan di dalam penjelasan kitab ini. Di sini disebutkan waqala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz rahimahullahu taala di saat beliau ya menjelaskan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, beliau mengatakan bahwa ini adalah hadis yang agung yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimaksud dengan al-fiqhu fid din, yang dimaksud dengan memahami agama adalah al-fiqhu fi kitabillah wal fiqhu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, yang kategori orang yang Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah menginginkan seseorang ini kebaikan, atau Allah menginginkan untuk orang ini kebaikan, maka Allah akan memberikannya fikih fid din. Dan fikih fid din itu artinya memahami apa? Agama. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang disebut dengan memahami agama adalah memahami kitabullah dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa fikih dalam agama ya dinyatakan dengan memahami kitabullah dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di sini disebutkan karena memahami keduanya adalah pondasi syariat. Karena memahami keduanya kita akan mengerti dan memahami hukum-hukum Allah yang Allah perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala telah larang. Nah ini. Jadi ini hubungannya. Kenapa orang yang memahami agama ya itu memahami kitabullah dan sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memahami kedua hal ini seseorang akan paham mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Ya. Nah, di saat seseorang dia konsisten ya, dia konsisten atas apa yang Allah perintahkan selalu dia kerjakan, dan atas apa yang Allah larang dia selalu menghindari dan menjauhi, maka dari situlah akan timbul khasyatullah. Dari situlah akan muncul rasa takut kepada siapa? Allah. Dari situ pula akan muncul ta'zimuhu wa muraqabatuhu. Akan muncul rasa mengagungkan Allah sebagai Rabb. Di saat Allah menyuruh kita maka kita harus taat. Ini ta'zim. Di saat Allah melarang kita maka kita harus menjauhi. Ini wujud ta'zim. Ya. Di saat kita menyendiri maka kita merasa muraqabah. Apa itu muraqabah? Kita selalu merasa diawasi oleh siapa? Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, ya kalimat yufaqihu fid din ya ini bukan berdiri sendiri saja, agama saja, bukan. Faham dalam agama ini diwujudkan memahami kitabullah. Berarti memahami kitabullah kita pelajari ilmu tafsir, kita pelajari ulumul Quran, ya kita pelajari bagaimana kandungan-kandungan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran agar kita faham. Dan Al-Quran juga tidak bisa berdiri sendiri. Ingat bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami berdiri sendiri. Sebagaimana orang-orang Qur'aniyun hanya memahami dari Al-Quran saja, tidak mau
menjelaskan atau tidak mau mengambil penjelasan dari al-hadis. Nah, ini berbahaya. Bisa fatal pemahaman kita kalau misalkan kita hanya mengambil pemahaman dari apa? Al-Quran. Makanya kata Syekh bin Baz harus memahami juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu dia akan merasakan dia ini harus beramal. Ada hal-hal yang harus dia jauhi. Lalu setelah itu akan muncul rasa khasyatullah. Ya, makanya di dalam ayat sebelumnya atau di dalam keterangan ayat Al-Quran kita mendapatkan satu ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini hubungannya. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu hanyalah al-ulama. Yang ulama ini adalah man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Yang disebut dengan ulama, mereka-mereka yang memahami din. Yang disebut memahami din adalah memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Jadi kalau hanya faham saja jemaah, misalkan gini, seseorang diberikan hafalan yang baik, diberikan pemahaman yang baik juga, tapi dia tidak mengamalkannya, apakah akan ada muncul rasa takut kepada Allah? Tidak. Berarti di saat ilmu seseorang tidak memunculkan rasa takut, maka itu bukan orang yang berilmu sebenarnya. Karena yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Fatir yang pernah kita bahas dalam pembahasan kitab ini, kata Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ya, orang-orang yang berilmu itu atau orang-orang yang disebut dengan ulama, mereka ini memiliki rasa takut kepada siapa? Allah. Makanya ini adalah parameter. Bila mana kita semakin rajin menuntut ilmu, kita semakin tidak takut kepada Allah, ini tanda tanya ilmu kita. Berarti bukan menambah kebaikan. Berarti itu bukan tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Berarti ada hal yang harus diperbaiki dalam menuntut ilmu kita. Bisa saja niat kita tidak ikhlas. Di saat kita hadir ke kajian, kita ingin disebut orang yang rajin atau macam-macam. Ya, macam-macam. Tujuan kita ini menuntut ilmu harus betul-betul ikhlas. Ya, konsekuensinya ilmu ini akan bermanfaat dan kita amalkan dan memunculkan rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu. Ini yang paling inti, Pak. Antum belajar ilmu apapun, baik itu belajar ilmu hadis, usul fikih, belajar ilmu ulumul Quran misalkan, apapun cabang ulumul Quran kita pelajari. Tapi kita semakin jauh kepada Allah untuk apa? Ya. Jadi manifestasi orang yang berilmu, wujud dia ini berilmu harus semakin takut kepada siapa? Nah, ini pentingnya jamaah rahimakumullah. Makanya ini berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu. Ya, tanamkan di dalam diri kita bahwa kita ingin mengamalkan ilmu ini. Agar tertanam dalam diri kita rasa khasyatullah, takut kepada Allah, ta'zimullah, mengagungkan Allah, dan muraqabat. Kita merasa diawasi oleh siapa? Allah Ta'ala. Lalu menjelaskan hadis ini, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan satu faidah. Di sini disebutkan, fa inna ra'sal ilmi khasyatullahi subhanahu wa ta'ala wa ta'zima hurumatihi wa muraqabatuhu fima ya'til abdu wa yadar. Faman fakida khasyatallah wa muraqabatuhu fala qimata li ilmi. Ini dengarkan. Ini sangat berharga sekali. Innamal ilmun nafi' wal fiqhu fid din alladhi huwa alamatus sa'adah wal ilmu alladhi yu'siru fi sahibihi khasyatallah wa yurisu ta'zima hurumatillah wa muraqabatah. Nah, ini jamaah. Ya, kenapa dengan ilmu itu kita harus ada rasa takut kepada siapa? Allah. Karena disebutnya kata Syekh bin Baz, rasa takut kepada Allah adalah ra'sul ilmi. Apa? Rasa takut kepada Allah itu adalah ra'sul ilmi, puncaknya ilmu kita. Jadi puncaknya ilmu itu bukan berarti kita sudah hafal, kita sudah faham, ya, dan hanya itu saja. Di saat kita tidak menimbulkan rasa takut kepada siapa? Allah. Jadi misalkan antum setelah ngaji ini makin berani melanggar aturan-aturan Allah. Ini tidak nyampe puncak berarti kita, Pak. Mungkin di dalam tingkatan ilmu kita masih di dasar. Nah, ini perlu kita introspeksi.
Ya, kita sebagai penuntut ilmu, apakah kita sudah mencapai rasul ilmi ini atau masih tetap stagnan di puncak di dasarnya saja? Karena ilmu ini makin banyak, catatan antum semakin menumpuk, tapi tidak makin takut kepada siapa? Allah. Ini perlu kita cerminkan di saat kita mengkaji hadis ini. Dan di sini disebutkan kalau ada seseorang penuntut ilmu, dia kehilangan rasa takutnya kepada Allah, kehilangan sifat pengagungan, dan dia muraqabahnya tidak ada, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, maka nyata dia ya ilmunya itu tidak bernilai. Dengarkan ini, falaki matalah, kata Syekh bin Baz, ilmunya itu sangat sama sekali tidak bernilai, tidak berharga gitu Pak. Karena yang Allah inginkan itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini harus dicamkan dalam diri kita. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang apa? Ya, ilmu yang bermanfaat itu bukan berarti penuhnya catatan. Ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya banyaknya hafalan semata. Ngagorolang kata orang Sunda mah. Ya. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah memahami agama, dan dengan ilmu tersebut dia menjadikan semakin rasa takutnya besar kepada Allah, dan menyebabkan dia ini semakin menghormati Allah Ta'ala, dan semakin semangat melaksanakan hal yang fardu dan meninggalkan hal-hal yang haram. Semakin semangat dia mendakwahkan agama Allah, menjelaskan syariat-syariat Allah kepada sesama hambanya. Dan barang siapapun yang diberikan oleh Allah karunia memahami agama dengan cara seperti itu, maka ini menunjukkan bahwa orang ini betul-betul dikehendaki oleh Allah kebaikan. Itu yang dimaksud. Maka barang siapapun penuntut ilmu yang tidak mendapatkan ini, maka dia bukan orang yang mendapatkan atau dikehendaki oleh Allah kebaikan. Mungkin kita hanya mengikuti hawa nafsu kita. Berarti ternyata ini betul-betul sekali ya. Ini pecut bagi kita para penuntut ilmu. Jadi bukan hanya hadir di kajian saja, berarti ilmu kita ini harus betul-betul manfaat. Antum hadir di kajian ini, ilmu ini harus menambah rasa takut kita kepada siapa? Allah. Kalau misalkan di saat antum sudah mengkaji ilmu, akhlak kita semakin buruk kepada orang tua, akhlak kita semakin buruk kepada istri kita, kepada pasangan kita, kepada suami kita, berarti ini tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Berarti ada yang harus diperbaiki dalam mengkaji ilmu kita. Niatnya kita, karena kita bagaimanapun juga ilmu ini ingin menjadi tanda bahwa Allah ini menginginkan kepada kita kebaikan. Ya, itu penjelasan hadis yang pertama, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Berarti ini ya, di sini ada penjelasan lain disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, bahwa hadis ini pun menjadi sebuah penjelasan tentang keutamaan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang disebut dengan paham kepada agama Allah atau fikih, yaitu dengan idraku khitabi syar'i ma'al amali bih. Jadi yang disebut dengan fikih, kata Syekh Utsaimin, adalah idraku khitabi syar'i ma'al amali bih. Kita memahami perintah agama dan juga mengamalkannya. Jadi misalkan gini, tidak ada orang, jadi gini ya, di saat kita sudah mengkaji ilmu, ya misalkan ini penuntut ilmu itu betul-betul harus memahami apa yang dia amalkan, dalilnya seperti apa. Ini manfaat dari kita mengkaji ilmu. Oh, berarti di saat kita sudah hadir di majelis-majelis ilmu, kita tahu dasar-dasar ibadah kita. Kita mengenal halal dan haram. Kenapa antum tidak berkecimpung di dunia muamalah misalkan yang bermasalah? Ya, karena Allah melarang saya. Ya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Di dalam Al-Qur'an Allah melarang saya memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil. Walaupun itu terkesan menggiurkan, hasilnya saya tidak mau. Saya lebih takut Allah. Nah, begitu. Antum memahaminya dan langsung mengamalkannya. Ini yang disebut fikih. Makanya walaupun satu ayat atau satu hadis ini bernilai,
kalau antum seperti itu, ya, makanya di dalam kitab-kitab adab pernah kita bahas ini ya di pembahasan muqaddimah. Misalkan ada orang yang hafal ribuan hadis dihafal dengan sanad-sanadnya dan lain sebagainya, tapi tidak diamalkan sama sekali. Misalkan dari sekian hadis itu tidak ada nilainya, Pak. Lebih baik ada orang yang misalkan ya 1-2 hadis atau misalkan 40 hadis pun dia amalkan, ini lebih baik. Namun ini bukan berarti melemahkan kita mau menghafal apa? Hadis. Jadi antum jadi malas misalkan. Gak usah banyak-banyak lah. Jadi antum coba hafalkan arba'in, gak usah arba'in, 1 sajalah, penting diamalkan. Itu juga salah gitu kan? Itu juga salah. Jadi antum harus termotivasi di saat antum menambah hafalan, pahami hafalan itu. Di saat kita pahami, amalkan. Itu yang diinginkan ya oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi maka di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, bahwa Ibnu Qayyim mengutip ijma ulama bahwa istilah fikih itu tidak hanya sekedar tahu tapi harus beramal. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi orang ini belum disebut faqih kalau dia belum beramal terhadap ilmunya. Makanya kalau kita misalkan saya ilustrasikan, antum sudah tamat kitab ini, beres. Antum tamat kitab fulan, semua yang sudah khotam kajian kita, tapi gak ada yang diamalkan satupun. Kata Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah, seorang yang disebut dengan faqih itu harus berkumpul dalam dirinya ilmu dan amal. Dan juga tidak bisa misalkan orang ini beramal tapi tanpa ilmu bisa disebut faqih, ya tidak. Dia harus paham dan juga harus beramal. Makanya kalimat yufaqihu fiddin bisa dipahami memahami dan mengamalkan agamanya. Jadi antum jangan hanya membatasi dari kalimat ini memahamkannya dalam agama. Kalau begitu enak, tinggal baca saja antum lalu paham, beres. Begitu? Tidak. Itu belum disebut fiqh. Itu mungkin saja disebutnya al-hifz atau al-fahmu. Makanya para ulama membedakan. Jadi yang namanya faham itu bisa saja mengerti saja. Ya, seperti antum misalkan faham ini rumus ini begini, atau dalam paham bahasa Arab kaidahnya begini, faham. Tapi al-fiqh ini lebih tinggi dari al-fahmu. Ya, walaupun kalau dalam bahasa Indonesia dalam KBBI ya mengerti paham itu adalah sinonim kan? Ya, dalam bahasa Arab fikih dan faham ini berbeda. Walaupun kalau diterjemahkan artinya sama-sama apa? Faham atau mengerti. Jadi lebih tinggi apa? Fikih daripada apa? Paham. Jadi kalau umpamanya antum baru faham, tahu dan faham, itu disebutnya al-fahmu dalam bahasa Arab. Kata Ibnu Qayyim gitu. Kalau misalkan selain faham sudah diamalkan, maka itu disebutnya apa? Al-fiqh. Sudah paham ya? Nah itu penjelasan hadis yang pertama. Lalu yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhu sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya'i. Ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, di sini disebutkan dalam catatan kaki kitab ini bahwa hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Ya, ini diterima dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Baik. Di hadis ini Nabi SAW menyatakan al ulama'u warasatul anbiya. Jadi yang disebut dengan ulama itu adalah pewaris apa? Pewaris pada nabi. Ya, nah ini jamaah rahimakumullah. Ya, para ulama atau orang-orang yang berilmu, mereka ini mendapatkan warisan dari para nabi dan rasul berupa ilmu. Makanya Nabi menyebutkan bahwa mereka ini warasatul anbiya. Jadi para nabi tidak mewariskan mereka, ya, inna lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan kepada para ulama ini dinar atau dirham, tidak. Tapi yang diwariskan itu apa? Al-ilmu. Yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih bernilai. Ini makanya jamaah rahimakumullah, di saat ya kita ingin tahu nilainya lebih berharga mana dunia seseorang
atau harta seseorang dengan ilmu ini bisa diukur. Ilmu seseorang ini bisa mengatur segala kehidupannya. Di saat seseorang memiliki ilmu dan dia memahaminya, fikih yang saya tadi jelaskan tadi, paham dan dia mengamalkannya, ya, kita yakin bahwa orang tersebut misalkan di saat dia menemukan perkara yang haram dan syubhat atau perkara yang batil, pasti dia akan jauhi. Itu konsekuensi karena ilmu itu seperti itu. Ya, ilmu itu seperti itu. Jadi ini manfaat ilmu, jemaah. Kalau umpamanya ilmu harta kita, misalkan kita punya banyak harta, kekayaan, yang ada kita harus mengatur harta tersebut kan. Minimal antum ini buat apa budgetnya. Minimal kalau antum banyak ini ya, nominalnya ini harus disimpan di bank mana misalkan, kalau takut di rumah. Disimpan di rumah pakai brankas, harus berapa security-nya. Jadi kita yang harus mengatur, memanage harta ini kan. Beda kalau kita banyak ilmu dan mengamalkannya. Repot tidak, Pak? Tidak. Makanya berbahagialah di saat kita menjadi pewarisnya para nabi dengan ilmu. Ini menjadi sebuah dorongan bahwa di saat kita menuntut ilmu, di saat kita mengkaji ilmu, berarti kita ingin meneruskan pusakanya para nabi dan rasul, yaitu ilmu. Ya, nah itu jamaah. Makanya ya antum semua yang misalkan ya sibuk dengan dunia yang mencari maisha, jangan lupa ilmu. Ini lebih bernilai dari apa yang kita cari dari dunia kita. Yang kita cari dari dunia kita harus kita atur, harus kita manage dengan istri kita. Untuk pengeluarannya seperti apa, jangan supaya jadi tidak tabdzir, harus efisien. Ilmu itu tinggal kita amalkan. Ya, dan ilmu ini tidak sulit. Jelas-jelas ini menyelamatkan kita. Yang jelas berarti ilmu yang kita amalkan. Maka kata muallif di sini disebutkan, kata Ibnu Jamaah rahimahullah, wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran wa bihadhihi rutbati syarafan wa dhikran wa kama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah fala syarafa fawqa syarafi warithi tilka rutbah. Ini kata Ibnu Jamaah. Ini pernyataan yang patut kita pahami dan kita renungkan. Cukup bagimu wahai para penuntut ilmu, ya, derajat tersebut sebagai kemuliaan, kata Ibnu Jamaah, dan sebagai kebanggaan, kemuliaan dan patut dibanggakan. Wa bihadhihi rutbah syarfan wa dzikran, dan dengan martabat tersebut ya sebagai kehormatan dan nama baik, reputasi yang baik. Maka kata Ibnu Jamaah, tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat Nabi, dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada kehormatan pewaris martabat tersebut. Ini maksudnya gini. Jadi dari dua hadis ini, kata Ibnu Jamaah, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan fikih fiddin. Tadi sudah kita jelaskan. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Kata Ibnu Jamaah, cukup dari penjelasan ini kita menjadi orang yang terhormat. Kita menjadi orang yang betul-betul bermartabat. Jadi kehormatan di hadapan Allah bukan dipandang dari dunianya seseorang, bukan dipandang dia kedudukannya tinggi di dunia, bukan. Di saat dia tidak memiliki ilmu dan dia tidak bisa beramal dengan ilmunya, belum disebut dengan orang yang mulia. Makanya di sini disebutkan sebagaimana tidak ada martabat atau tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan Nabi. Makanya jemaah rahimakumullah, di dalam tingkatan manusia ini yang paling tinggi di hadapan Allah adalah para nabi. Mereka para nabi ini mendapatkan nikmat nubuwah. Nikmat apa? Nubuwah. Nubuwah itu diangkat jadi nabi. Ingat, nubuwah ini tidak bisa diminta. Ya. Jadi beda. Jadi misalkan gini. Makanya bedanya penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu itu antum bisa berusaha. Kalau antum ingin paham, misalkan antum ingin paham Al-Quran, ya pelajari Al-Quran tersebut, kaji tafsir Al-Quran, gali kaidah ulumul Qurannya. Tidak bisa antum baca sendiri langsung dari terjemah kan? Tidak bisa, harus ada ilmu-ilmunya. Ingin memahami hadis, juga ada ulumul hadis, ada takhrij hadis, ada ilmu dirayah dan ilmu riwayah. Ini
dipahami. Ya. Nah, di sini disebutkan ini penuntut ilmu masih bisa diusahakan, tapi Nabi misalkan, makanya kalau umpamanya ada orang yang misalkan saya ini adalah Nabi, tidak bisa seperti itu. Apa alasannya mengaku diri sebagai apa? Nabi. Jadi Nabi ini tidak bisa diusahakan, ingat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berilmu bisa diusahakan, bisa. Itunya jalur yang sifatnya muktasabah disebutnya. Arti muktasabah itu masih bisa diusahakan. Disatukan misalnya gini, antum jahil kepada satu ilmu, lalu kita belajar, apakah kita bisa jadi tahu? Kita ingin berusaha jadi nabi, bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kenabian ini adalah tingkatan tertinggi dalam tingkatan manusia. Ini mendapatkan nikmat yang hebat. Makanya kalau kita baca surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, banyak orang Yahudi merasa ini kenapa Nabi Muhammad yang ditunjuk jadi nabi, bukan dari kita aja, dari Bani Israel, kenapa harus dari orang Arab? Ya, mereka tidak sadar bahwa nikmat kenabian ini mutlak haknya siapa? Allah. Ini prerogatif Allah. Kata Allah, Muhammad jadi nabi ya jadi nabi. Tidak bisa ada orang yang memproklamirkan diri saya adalah nabi dan rasul. Ini batil. Tapi memang banyak bermunculan kan? Iya. Ya, dan antum perlu tahu bahwa dari mulai orang yang pertama kali memproklamirkan diri jadi nabi sampai hari terakhir dunia ini akan hancur 30 sampai 33 orang. Ya, coba antum hitung dengan pasti berapa orang. Berarti inilah tanda-tanda kiamat kubro ini. Munculnya dajjalun al-kadzabun. Para pendusta, dajjal-dajjal di antaranya mereka yang mengaku nabi. Ya, ingat berarti martabat tertinggi di dunia ini adalah kenabian. Dan orang yang mendapatkan warisan dari Nabi, oh berarti ini terhormat. Sebagaimana kenabian adalah derajat yang paling tinggi. Kalau antum mendapatkan pusaka atau warisan dari orang yang martabatnya tertinggi, berarti kita jadi orang yang terhormat. Begitu. Ya, ini kenapa Allah menjadikan kenabian sebagai nikmat yang paling tinggi, agar kita orang yang berilmu adalah orang yang terhormat. Andaikan Nabi Sulaiman diutamakan karena kekayaannya, kita penuntut ilmu yang miskin tidak akan bernilai di hadapan Allah. Logikanya begitu kan? Iya. Karena Allah lebih mengutamakan apanya? Kekayaannya. Tapi itu bukan. Itu yang Allah muliakan Nabi Sulaiman. Allah sebutkan di dalam surah apa? An-Naml. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Allah menyebutkannya apa? Ilmu. Kami mengkaruniakan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Allah tidak menyebutkannya malan, tidak. Allah tidak menyebutkannya mulkan, tidak ada apa-apanya. Allah tidak menyebutkannya jahan, kedudukan atau pangkat, tidak ada apa-apa. Jadi antum jangan minder jadi penuntut ilmu. Ah, saya mah naon gawe nage kieu misalkan. Ya, kerjanya juga serabutan, penghasilannya beda dengan si fulan. Jangan, kita sudah mulia dengan apa? Beruntung kita dengan pekerjaan apa adanya, tapi kita masih bisa mengaji gitu Pak. Daripada mereka-mereka yang kita anggap mereka ini lebih baik dari sisi dunianya, tapi mereka belum pernah nikmatnya hadir di majelis ilmu. Rugi mereka. Rugi. Hati mereka ini tetap hampa sebenarnya. Ya, kalau mereka tidak hadir di mana? Di majelis ilmu. Berarti kita beruntung jemaah. Tinggal kita fahami apa yang kita kaji dan kita amalkan. Banyak saudara kita yang belum sempat hadir. Yuk ngaji, maaf sibuk, ayo terus sibuk. Datang malakul maut, maaf sibuk, gak bisa. Betul kan? Makanya ini patut kita renungkan. Ya. Jadi di saat antum misalkan ya datang ke ruangan, sempatkan untuk menuntut ilmu. Ya, jangan terus-terusan kita beriktidar, sibuk dan lain sebagainya. Masya Allah, rugi kita. Sampai kapan kita akan mengejar dunia? Sampai mati. Hanya sampai itu, selesai kita. Ya kan? Kita yang misalkan jadi pedagang, selesai dagangan kita. Kita yang jadi karyawan, selesai pekerjaan kita jadi karyawan. Antum yang jadi ASN, PNS, selesai, resign di sana. Pensiun karena kematiannya kan? Iya, tapi dengan ilmu diamalkan ini belum selesai. Ini menemani kita sampai kemana? Ke kubur kita. Sebenarnya anak pernah bahas kemarin di kajian kemarin. Amal soleh kita jadi teman kita.
Kekayaan kita belum tentu, Pak. Ya, nah ini jamaah rahimakumullah, makanya beruntunglah di saat kita hadir di majelis ilmu. Kita ingin berada di tingkatan yang tertinggi. Maksudnya kita menjadi pewaris pada Nabi dan para Rasul. Lalu hadis berikutnya wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ya diriwayatkan dari Nabi SAW, lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Di saat diceritakan atau diberitahu tentang dua orang laki-laki, yang pertama adalah seorang abid. Abid itu artinya ahli ibadah. Yang kedua adalah alim, seorang yang berilmu. Mana yang lebih utama? Maka kata Nabi SAW, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Maka Nabi SAW bersabda bahwa keutamaan seorang alim atau orang berilmu atas ahli ibadah kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dengan orang-orang yang paling rendah status sosialnya di antara kalian. Jadi ini ya hadis keutamaan orang-orang berilmu. Jadi maksudnya hadis ini jangan salah paham juga. Maksudnya gini, ada dua orang yang disebutkan. Yang pertama adalah abid, yang kedua adalah alim. Jadi gini, yang dimaksud dengan abid di sini orang yang rajin ibadah tapi dia tidak mau mengkaji ilmu. Jadi ibadah itu penting mah ibadah lah, begitu kan, banyak di dunia begitu kan. Penting mah ibadah mah ikhlas, gitu kan. Penting ibadah mah mempeng daek. Tapi di saat ditanya ini apa dasar ilmunya? Nama penting mah ibadah, weh. Itu disebutnya dalam bahasa Arab apa? Abid. Abid seperti itu. Dia pokoknya rajin ibadah begitu. Dia tidak paham bahwa ibadah itu harus didasarkan kepada apa? Ilmu. Ini adalah konsekuensi sebagai seorang ahli ibadah. Dibandingkan dengan seorang yang berilmu dan beramal terhadap ilmunya, itu yang dimaksud. Jadi bukan berarti berilmu saja tapi tanpa beramal. Jadi Nabi mengumpamakan orang yang alim, berilmu, ya, walaupun ibadahnya ini sangat sederhana. Kan begini jamaah rahimakumullah, orang yang serampangan dalam ibadah, dia ini kadang-kadang menilai ibadah ini dari sisi banyak. Betul kan? Semakin banyak semakin baik. Itu teori apa? Teori kuantitatif berarti gitu ya. Ingat, amal itu bukan dilihat dari aksaruhum. Antum baca di surah Al-Mulk, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan di sini apa? Ahsan. Misalkan gini, saya analogikan. Antum bawa batu kerikil banyak, beberapa karung, dan ada yang bawa batu permata satu saja. Orang kan orang yang waras, ya kan? Dia akan bisa membedakan mana yang lebih bagus. Yang ini, walaupun itu ditanggung beberapa apa? Beberapa karung, itu tidak akan dilirik. Beberapa mobil misalkan ini batu kerikil dijual paling berapa? Berbeda dengan orang yang membawa batu apa? Permata atau intan. Ini lebih berharga kan daripada yang tadi. Nah makanya di sini misalkan ada orang yang berilmu lalu diamalkan, dan dia tahu, oh ini bukan ibadah yang didasarkan pada ilmu, saya tidak akan beramalkannya. Beda dengan orang yang hanya yang penting mah ibadah saja. Ini kata Nabi SAW, keutamaannya seperti kafadli ala adnakum, seperti keutamaan saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Coba bayangkan, Nabi dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kita. Ini jauh kan bedanya? Ini jauh. Makanya jamaah rahimakumullah, nikmatnya di saat kita sudah memahami ilmu, mempelajari apa ilmu kita sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat, ya, gitu. Ini akan lebih sederhana pengamalan kita, tidak terlalu banyak dimodifikasi. Karena apa? Ini ilmu, ini fikih, fiddin. Kata Syekh bin Baz tadi, al fikhu fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi. Makanya ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, makanya nanti akan kita bahas mana yang harus kita kaji, yang bermanfaat. Kalau begitu, ya belajar hal-hal yang misalkan tidak bermanfaat, yang menyia-nyiakan waktu, memboroskan waktu, ya. Seperti mempelajari ilmu sihir, ini nggak boleh. Ilmu nujum,
Nggak boleh. Ya, walaupun disebutkan kata pengampunya ini ilmu, kata mereka. Kata mereka apa? Ilmu. Antum dengan ini akan berpenghasilan besar. Ya, tidak usah usaha apapun, tinggal duduk, pasien datang ke rumah semua. Misalkan begitu, jamaah. Ya, bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi makanya di sini keutamaan yang besar di saat kita berilmu lalu mengamalkan ilmu ini. Daripada orang yang lebih rajin ibadahnya tapi tanpa didasarkan apa? Ilmu. Ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyusuri satu jalan yang mana dia berniat menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini masih cepat. Isya dulu. Baik. Kita jeda dulu ya pembahasan ini. Kita laksanakan dulu salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah. Tadi disebutkan salah satu hadis yang belum tuntas pembacaannya. Baik, kita ulang. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri satu jalan yang mana dia berniat mencari ilmu, di jalan tersebut sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah dengan hal tersebut akan memudahkannya jalan menuju mana? Surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhaan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka sebagai wujud keridhaan kepada para penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i. Seorang alim akan dimohonkan ampun, atau dia ini akan dimintai ampun, ya, akan dimohonkan ampunan baginya oleh siapa? Oleh orang-orang yang ada di langit atau malaikat dalam hal ini, wa man fil ardi, dan makhluk-makhluk Allah yang ada di mana? Di bumi. Hatta al-hitani fil ma'i, ya, sehingga ikan-ikan yang ada di mana? Di air atau di lautan. Wa fadlul alimi 'alal abidi, dan keutamaan seorang alim daripada seorang abid, yang tadi sudah didefinisikan antara alim dengan abid itu apa? Kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi, seperti keutamaan bulan, ya, terhadap atau atas bintang-bintang yang lain. Innal ulama'a warasatul anbiya'i, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran, sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan apa? Dinar, ya, salah satu jenis uang yang terbuat dari emas. Wala dirhaman, dan mereka pun, ya, tidak mewarisi apa? Dirham. Tidak mewarisi dirham. Ya, lalu di sini disebutkan, ya, wa innama warrasul ilma, sesungguhnya yang mereka wariskan atau yang mereka warisi atau mereka mendapatkan warisan adalah ilmu. Ya, yang warisan yang mereka dapat adalah apa? Ilmu. Ya. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir, maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka nyata dia telah mengambil bagian yang sangat melimpah. Ya, bagian yang sangat melimpah. Taib, ini
hadis yang ya disebutkan di sini oleh para ulama ya tentang kedudukan hadis ini diriwayatkan oleh Sunanul Arba'ah. Jadi diriwayatkan oleh imam. Jadi kalau ada di dalam hadis rawahu ashabus sunan atau rawahu ashabus sunanil arba'ah, itu maksudnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Nasai. Itu yang dimaksud dengan rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4, ashabus sunan. Yang tidak meriwayatkan hadis ini hanyalah Imam Nasai. Berarti yang meriwayatkan hadis ini hanya Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Itu dalam sunannya masing-masing. Wa isnaduhu hasanun, dan isnad hadis tersebut adalah hadis hasan atau isnadnya itu hasan. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh atau Al-Imam Ibnu Jamaah. Ya. Wa alam, ini menjelaskan hadis ini. Ketahui olehmu annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtagilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfar wa du'a ilah. Sesungguhnya ya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan yang mana malaikat dan makhluk yang lain pun sampai sibuk dengan apa? Beristighfar. Jadi malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya seperti ikan yang ada di lautan, yang ada di air, mereka sampai sibuk mendoakan dan memohon ampunan untuk orang ini. Ya, bahkan malaikat pun wa tad'u lahu ajnihataha, ya, menyimpankan atau meletakkan apa? Meletakkan sayap-sayap mereka. Ada yang mengatakan penafsiran kalimat meletakkan sayap ini seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, ini yang dimaksud, ada sebagian mengatakan bahwa malaikat itu merendahkan atau menundukkan diri kepadanya. Dalam artian sebutlah mereka ini sangat merendahkan terhadap para penuntut ilmu. Ini ada isyarat. Ada yang mengatakan mereka ini akan dilindungi. Ya, ini yang dimaksud dengan meletakkan apa? Sayap. Ya. Bahkan di sini disebutkan wa annahu la yunafasu fi du'a'ir rajuli salih aw man yadunnu ya yudhannu ya salahu fa kaifa bi du'a'il malaika. Maksudnya begini, kita kadang-kadang berlomba-lomba untuk mendapatkan doa dari seseorang yang salih atau orang yang diyakini kesolehannya. Mohon doanya dari seorang alim, dari seorang yang ahli ibadah, dari seorang yang betul-betul kita anggap solih. Ya, ini boleh kita minta doa seperti itu. Ya, boleh. Ya, apalagi didoakan oleh siapa? Malaikat. Ini masya Allah ya. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran Allah menyebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat ini adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah durhaka kepada siapa? Allah, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Kita pun antusias kalau didoakan oleh orang soleh ini mau. Bagaimana didoakan oleh makhluk yang betul-betul tidak pernah bermaksiat? Kenapa kita tidak mau menuntut ilmu begitu? Padahal pekerjaan menuntut ilmu ini sampai malaikat pun sibuk untuk mendoakan orang ini, memohonkan ampunan kepada Allah agar dosanya diampuni oleh siapa? Allah. Masya Allah, ini jamaah. Berarti mihnah talabil ilmi ini mulia. Ya, pekerjaan menuntut ilmu ini sangat mulia. Sampai malaikat, makhluk yang soleh pun, yang paling soleh pun sibuk mendoakan orangnya. Ya, ini luar biasa sekali keutamaannya. Ya, tadi sudah disebutkan para ulama berselisih pendapat maksud dari menyimpan malaikat, meletakkan apa? Meletakkan apa tadi? Sayapnya. Ya, tadi sudah disebutkan, dan ini pun ada dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang saya ada kajian kitab itu di salah satu masjid di Cibadak. Ya, jadi yang dimaksud itu adalah tawadhu, merendahkan. Ya, dan yang dimaksud juga yang kedua adalah an-nuzul indahu wal hudur ma'ah. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi majlis ilmu itu adalah majlis yang dihadiri oleh malaikat. Ya, namun antum tidak usah tengok kiri, tengok kanan. Ah, mana malaikat? Gak ada. Ingat, malaikat ini kan berbeda dengan kita. Jadi malaikat pun hadir jemaah di majelis apa?
ilmu. Itu yang dimaksud dengan meletakkan sayapnya. Dan ada yang menyebutkan ya bahwa malaikat memuliakannya dan mengagungkannya. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa mereka ini ya akan ditolong dan dilindungi oleh malaikat agar mereka ini sampai kepada tujuannya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya seberat apapun kita jalan yang terjal menuju tempat menuntut ilmu, itu tetap akan dimudahkan oleh Allah. Akan, insya Allah. Makanya tadi kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Itu yang akan dimudahkan. Yang membuat kita sulit itu adalah rasa malas kita sendiri kan? Iya. Dengan alasan, oh sekarang tiap malam itu hujan. Udah selesai ya kan? Iya, gak hadir. Ya kan? Wah sekarang itu macet terus, anak pasti telat berangkat kemana? Ke kajian. Udah selesai. Ini macam-macam udzur. Kata setan udah selesai. Ya. Padahal kata Nabi SAW, ini akan dipermudah. Akan dipermudah, tidak akan dipersulit. Ya, misalkan kalau kita menemukan tantangan-tantangan itu wajar. Itu yang menambah pahala kita. Jadi jangan beranggapan bahwa dengan artian Allah akan mudahkan jalan ini bukan berarti tidak ada halangan, bukan berarti begitu. Ya, ini jalan menuju surganya ini mudah. Ya di dunianya halangannya banyak. Betul kan? Macam-macam halangan menuntut ilmu itu. Macam-macam. Ya, nah makanya kalau misalkan ada yang ditanyakan mau tidak Allah memudahkan kita jalan menuju surga, tidak ada yang menjawab tidak mau. Pasti jawabannya apa? Mau. Makanya menuntut ilmu itu jalan kata Nabi agar kita mudah menuju mana? Surga Allah. Nah lalu disebutkan kenapa hewan-hewan seperti ikan pun harus memohon ampunan, iya kan? Sampai kata Nabi hatal hitanu fil ma, sehingga hitan ini jama dari hud, jama taksir dari hud, ini artinya al asmak, ya ikan pun kata Nabi sampai beristighfar, memohonkan ampunan untuk siapa? Para penuntut ilmu. Masya Allah. Ini timbul pertanyaan, kenapa gitu Pak? Sampai ikan pun harus memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Ini begini jamaah, karena bagaimanapun juga di saat ya Allah menciptakan ikan, hewan-hewan ini diciptakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia, kita hamba-hamba Allah ya. Dan para ulama lah yang menjelaskan apa yang halal dan yang haram. Coba kalau umpamanya tanpa ilmu kita tahu tidak halal dan haramnya ikan, tidak akan tahu kan? Tanpa ilmu antum tahu tidak cara menyembelih kambing yang benar. Bisa saja antum misalkan cari besi misalkan ya, cari besi langsung gresel saja beres, atau antum langsung tusuk saja terus beres. Itu kan penyiksaan kan? Sampai Nabi mengatakan ya di mana-mana kita mau menyembelih, ini masyhur hadisnya dalam Arba'in Nawawi pun kita temukan ya. Jadi kata Nabi SAW ya, Waalaikumsalam. Apa? Iya, betul. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mempelajari tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam mengkaji ilmu. Bagus. Jadi imma siapapun itu, antum yang baru hijrah atau yang sudah lama hijrah, ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi memang insyaallah nanti kita akan bahas di kajian ini. Jadi kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim ini bagaimana juga metode seseorang penuntut ilmu belajar mengkaji ilmu. Ya. Jadi mempelajari kitab Tadhkiratus Sami ini adalah rangkuman bagaimana caranya metode kita dalam mengkaji ilmu, termasuk adabnya juga ditonjolkan. Jadi misalkan apa yang harus kita pelajari? Ya. Yang pertama yang harus kita pelajari ya tauhidullah. Mempelajari apa? Tauhid. Dan mempelajari tauhid pun memang ada tingkatannya, tahapan-tahapannya. Misalkan di kitab-kitab para ulama misalkan, ya, seperti kitab Usul Salatah, kemudian Salasatul Usul, kemudian kitabut Tauhid, ada kitabul Qawaidul Arba, ada Usulus Sittah.
Jadi pelajari ilmu dengan tingkatan-tingkatannya. Ya. Jadi mengawali ilmu itu tetap harus dengan ilmu apa? Tauhid. Karena bagaimanapun juga misalkan ada orang yang berawal hijrah, yang harus patut dibenahi itu masalah apa? Tauhid. Karena ini masalah hati kan. Kita ini hijrah ini harus membenahi, kita ini niatnya untuk apa? Untuk membenahi jalan hidup kita. Ya, agar kita benar, ya, sebelum ibadah kita benahi, maka tauhid dulu kita benahi. Karena tidak mungkin misalkan kita ingin menjadi orang yang ahli ibadah, ahli sholat misalkan ya, ahli zakat, sedekah apapun, kalau tauhid kita tidak dibenahi, tidak diridhoi dan tidak sesuai dengan akidah yang dipahami oleh para sahabat, ini khawatirnya ibadah kita tidak diterima. Jadi setelah hijrah ini kita ini berarti berlelah-lelah tapi tanpa ada balasan dari siapa? Allah. Berarti tetap tauhid dulu. Setelah itu pelajari juga disiplin ilmu yang lain ya kan? Seperti ilmu syariah, ilmu fikih kita harus pelajari. Ilmu tafsir juga kita pelajari. Ya, namun dengan tahapan-tahapannya. Jadi tidak langsung kita mempelajari dari tingkatan yang paling tinggi. Ya, jadi misalkan pertanyaan antum, misalkan apa yang harus kita pelajari dulu adalah ilmu yang berkaitan dengan membenahi tauhid kita. Ya, karena tauhid ini adalah modal kita. Ini siapapun orang yang hijrah, berarti hijrah ini harus didasari dengan ilmu. Awas, tidak bisa kita hijrah seenaknya hijrah, salah mengambil sumber hijrah. Ini banyak sekarang yang begitu, ya kan? Iya, jadi hijrah itu harus dibimbing dengan ilmu, dan ilmu yang harus kita utamakan adalah tentang ketauhidan kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Satu lagi silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dapat ilmu sedikit tapi udah ada rasa ingin menyampaikan itu gimana? Iya. Nah, silakan. Iya, jadi begini. Ya, jadi kita ini di saat kita mendengar satu penjelasan, ya, Nabi SAW betul menyampaikan balighu anni walau ayah. Ya, Nabi SAW disuruh untuk menyampaikan itu, tabligh gitu. Bahkan misalkan gini, kalau ada saudara kita yang tidak hadir di majelis ilmu, kita sampaikan. Ya, bisa saja dia lebih memahami daripada kita. Seperti itu. Hanya saja misalkan ini pun harus dipahami kaidah-kaidah dalam tabligh ini. Misalkan kita hanya menyampaikan apa yang kita pahami itu saja. Misalkan ada hal yang belum kita pahami, maka tidak perlu kita sampaikan. Karena khawatirnya begini, misalkan orang jadi serampangan, misalkan dia ini baru mengkaji bab ini dan dia belum tahu bab ini. Misalkan dia ditanya oleh si fulan, bagaimana kalau begini? Lalu dia memaksakan diri untuk menjawab. Ini berbahaya. Ya, ini khawatirnya disebutkan oleh Nabi fadallu wa adallu. Ya, dia sesat dan dia juga. Jadi kalau kita baru tahunya itu misalkan, sampaikan, betul sampaikan. Ini dakwah, kita harus semangat setelah kita berilmu, beramal, dakwahkan. Namun misalkan ada si fulan nanya, ini kita tidak tahu, ya kita tidak tahu jujur, la adri, saya tidak tahu. Atau lebih baik kita jawab wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Atau bisa antum tanyakan yang lebih alim daripada saya, karena saya baru tahu segini. Yang saya kaji baru ini, begitu. Ya, jadi konsep kita berilmu, kita amalkan, kita sampaikan. Namun hati-hati ada kaidah dan batasan-batasan. Ya, jadi memang misalkan kalau kita belum memahami, misalkan kita sudah mengkaji itu, tapi kita belum paham, jangan sampai kita mengarang-arang. Banyak seperti itu ya. Terutama misalkan orang-orang yang misalkan ingin populer gitu, misalkan di sosial media, ya dia akhirnya menjawab tanpa ilmu misalkan. Ini hati-hati, bahaya. Harus jelas referensinya, harus jelas, karena ilmu itu harus jelas. Begitu ya. Jadi prinsip